dear friend I sing today, a friend that taught me God's ways. He's always been there for me, yeah, yeah. And in His loving arms He cared for me. Thank you, Lord, for my dad. Pour your blessings on him today. Thank you, Lord, for his life. My father whom I love so much. Oh, yeah, yeah. Oh. You've always been an example for me, reading the Bible and praying every day. Your words will always be my inspiration, and thanks to you I become who I am. Thank you, Lord, for my dad. Pour your blessings on him today. Thank you, Lord, for his life. My father whom I love so much. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Sehat dong. Udah nggak terasa ya, kita udah lama nggak jumpa. Kakak kangen kali sama adik-adik. Adik-adik kangen kak? Kangen dong kak. Oke, sebelum itu masih ingat nggak sama kakak? Nama kakak Rani, dan ini ada kawan kakak, Kak Esther. Oke. Oh iya, kakak Esther sama adik-adik tahu nggak ini bulan apa? Bulan Juni dong kak. Bulan Juni ini ada loh hari spesial. Tahu nggak hari apa itu? Hari Pancasila. Bukan. Jadi hari apa? Hari spesial merayakan salah satu orang tua kita. Hari Ibu. Bukan. Jadi? Father's Day. Father's Day. Father's Day itu apa ya kak Rani? Father's Day itu dimana kita merayakan hari ayah yang sudah membesarkan kita, yang sudah menjadi superhero, jadi pahlawan buat hidup kita, yang sudah mendidik kita. Tanpa lama-lama lagi kita mulai ibadah kita yuk. Kita kakak aja semua bangkit berdiri ya. Meskipun badai silih berganti dalam
Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami masih boleh beribadah Tuhan secara live streaming Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami, layakkan Tuhan untuk kami hadir di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kuat dengan kuasa darah-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong kak. Ayo kita angkat pujian kita, dikepak-kepakkan sayap pakai gerakan. Pakai gerakan ya. Oke. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar ku sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar ku sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kak Esther, aku punya lagu spesial loh, pas banget buat hari Father's Day. Lagu apa tuh kak? Lagunya Bapak Abraham. Oh gitu. Tapi aku mau nanya dong. Kan ini Father's Day. Boleh cerita dikit dong soal papa kamu. Papa kamu pernah marah gak? Oh, pernah. Papaku kalau marah ekspresinya seperti ini nih. Gimana tuh? Iya. Seperti ini. Wah, merah ya? Iya, tapi dia juga asik loh orangnya. Dia kalau bercanda, mukanya itu seperti ini. Wah, lucu banget. Iya, apalagi kalau senyum. Dia selalu buat aku ceria. Kayak mana tuh senyumnya? Kayak gini. Kayak gini. Oh gitu. Iya. Oh, kalau gitu aku mau tahu dong lagunya gimana. Boleh nggak kak kita nyanyiin? Ayo, sama-sama kita nyanyiin ya, pakai gerakan. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Yeay. Oke, mari kita masuk ke firman. Sebelum kita masuk ke firman, adik-adik kakak sama-sama undang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa ada sampai saat ini, semua karena anugerah Engkau ya Bapa.
Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, sebentar kita mau dengar firman nih. Kak, siapa yang mau cerita? Kakak atau saya ya? Aku. Siapa ya? Siapa yang udah siap ya? Kakak udah siap belum? Belum kayaknya. Ya udah, aku aja ya. Oke. Aku ada satu cerita nih. Apa tuh? Dia nih seorang yang sangat sukses, tapi dia tuh nggak pernah tuh lupain ayahnya. Kakak tahu nggak siapa? Coba tebak. Siapa? Masa kakak nggak tahu? Dia sangat terkenal. Siapa ya? Aku nggak tahu. Dia adalah Daud. Tahu nggak? Nggak tahu. Oh, Daud. Kakak tahu? Tahu? Oh, oke. Apa first impression? Pertama kali kakak dengar nama Daud itu apa? Yang terbenak? Yang bunuh Goliat itu ya? Oh iya bener. Nah tapi kali ini tuh ceritanya beda. Adik-adik ada yang tahu cerita tentang Daud? Oke, hari ini kakak mau cerita tentang Daud. Bagaimana sih Daud itu bisa sukses tapi tetap ingat kepada ayahnya? Daud itu namanya Daud bin Isai. Kakak tahu kan Isai ayahnya Daud? Iya. Oke. Jadi suatu hari itu dulu bangsa Israel dipimpin oleh raja yang bernama Saul, Kak. Raja Saul ini dia itu sebenarnya sudah diurapi oleh Tuhan, tapi setelah dia diurapi oleh Tuhan dan menjadi raja, dia menjadi orang yang tidak taat, dia menjadi sombong sehingga dia nggak berkenan lagi di mata Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Samuel. Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai. Nah, jadi Daud ini kan anak bungsu dan Samuel pertama kali disuruh untuk mengurapi anak Isai, dia ketakutan karena dia pikir dia akan dipenggal kalau ketahuan oleh Saul. Tapi Tuhan bilang, kamu bawa lembu muda untuk dipersembahkan dan undanglah keluarga Isai. Nah kakak, saya mau cerita nih pas itu gimana Daud itu ada di ladang, menggembara domba-domba. Gimana tuh ceritanya? Jadi Isai ini punya 8 anak laki-laki dan yang paling bungsu, kakak tahu siapa namanya? Nggak tahu siapa emangnya? Namanya Daud yang akan menjadi seorang raja itu. Namanya adalah Daud bin Isai. Jadi saat Nabi Samuel mengundang Isai dan anak-anaknya untuk pergi ke upacara korban persembahan. Di sana itu Isai dengan ke-7 anaknya saja. Daud tidak dibawa. Kakak tahu kenapa? Karena begitu, karena dia menggembara domba dan ayahnya lupa sepertinya untuk mengajak dia. Jadi dia masih menggembara domba dan yang diajak hanya 7 kakaknya. Saat Samuel melihat kakak pertamanya itu sangat gagah perkasa, untuk postur tubuhnya cocok banget seorang raja. Jadi Samuel berpikir, wah ini nih pasti yang menjadi seorang raja. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat hati Daud. Tuhan memilih Daud yang untuk menjadi raja, bukan kakaknya. Jadi saat Samuel berkata, ini nih sepertinya, lalu Tuhan berkata, bukan dia. Sampai yang kedua juga bukan, kata Tuhan. Yang ketiga juga bukan. 4, 5, 6, 7 bukan, kata Tuhan, bukan semuanya. Jadi Samuel bingung dong. Kata Samuel kayak gini, loh jadi yang mana? Samuel bertanya kan kepada Isai. Samuel bilang gini, Isai, apakah ini semua sudah anakmu? Apakah mereka sudah berkumpul di sini semua? Lalu Isai bilang, oh iya, anak saya masih ada, menggembara domba satu lagi yang paling bungsu. Lalu kata Samuel, bawalah dia ke sini, dan Isai membawanya kepada Samuel. Dan menurut kakak kalau orang baru menggembara domba, mukanya gimana ya? Kan panas tuh. Kira-kira gimana? Merah. Bener banget. Daud itu saat datang menemui Samuel, mukanya sangat merah dan dia itu parasnya elok dan matanya indah. Dan Tuhan memilih dia. Tuhan berkata kepada Samuel, bangkit dan urapilah dia, yaitu Daud. Nama Daud adalah Daud bin Isai.
Namun dia tidak semudah itu menjadi seorang raja. Dia melewati banyak sekali tantangan. Kakak tahu gak kira-kira kenapa ya harus Daud? Padahal kan Daud ada 8 bersaudara, apalagi ada kakaknya yang paling besar tuh, yang gagah perkasa. Kira-kira kenapa gak kakaknya ya kak? Yang dipilih? Daud itu anak yang baik mungkin. Bener banget. Dia itu patuh sama ayahnya, dan juga kesuksesannya ini tidak lepas tangan dari orang tuanya juga. Ayahnya selalu mendoakannya. Dan Daud ini adalah anak yang patuh pada orang tua. Dia mau menggembala domba-domba. Padahal kalau dibilang menggembala domba sangat pekerjaan yang sepele ya. Tapi Daud mau, dan dia taat kepada ayahnya. Dan saat dia menjadi raja, dia tidak pernah tuh melepaskan Daud bin Isai. Dia selalu menggunakan namanya adalah Daud bin Isai. Kalau kita di Tapanuli Marga, kalau di orang Manado Farm, dan itu selalu dipakai oleh Daud, dan dia tidak pernah melupakan ayahnya. Jadi Daud itu sangat berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Yuk sama-sama adik-adik kakak undang buka Alkitabnya. Kita buka di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Sama-sama baca ya kak. 1, 2, 3. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan ayat ini juga dikonfirmasi loh kak di perjanjian baru, kalau Daud itu adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia menghormati ayahnya dan juga melakukan semua firman Tuhan. Kita buka lagi yuk di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Yang di rumah udah pada dapat belum? Sama-sama ya. Oke. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bahwa Tuhan itu mengkonfirmasi Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kak, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, jadi kak, Daud ini tuh teramat berkenan di hadapan Tuhan sampai dia membuat kitab Mazmur. Kalau kakak tahu kitab Mazmur itu semua isinya nyanyian untuk pujian bagi nama Tuhan. Nah, Daud ini salah satu raja yang terkenal juga, tapi dia tidak menjadi sombong seperti Saul. Kalau Saul kan dia menjadi orang yang tidak taat saat sudah diurapi Tuhan dan menjadi raja, dia menjadi sombong. Tapi berbeda dengan Daud. Daud bin Isai selalu takut akan Tuhan dan selalu mengingat akan keluarganya walaupun ayahnya bukan seorang bangsawan. Jadi kita mau buka juga ayat hafalan dalam Amsal 17 ayat 6 yang bagian B. Kakak baca ya. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi Daud ini kehormatannya tetaplah ayahnya dan ibunya. Jadi Daud tidak pernah melupakan ayahnya, sehingga Daud selalu menggunakan namanya yaitu Daud bin Isai. Jadi kak, kesimpulannya itu buat adik-adik yang di rumah juga ya, kesimpulannya itu kesuksesan seorang anak itu juga berpengaruh oleh ayah dan ibunya. Seperti Daud, dia itu kesuksesannya juga didorong oleh ayahnya, oleh doa ayahnya, dan dia juga tidak pernah melupakan ayahnya. Jadi kita sama-sama bersatu dalam doa ya kak. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa.
Biarlah firman-Mu ini dapat melekat di hati kami Tuhan, agar dan mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu ya Bapa, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat akan Engkau Tuhan, dan juga kepada orang tua kami Tuhan, seperti Daud bin Isai Tuhan yang tidak pernah melupakan Engkau dan juga ayahnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas untuk aktivitas anak sekolah minggu. Nanti anak sekolah minggu akan buat kayak gini. Ini dibuka, ini bisa dibuka kayak gini, dibuka. Ini buka merah, habis itu bisa dibuka gini juga. Nah, oke, cara membuatnya. Nanti kalian akan dapat tiga kertas kayak gini yang ada muka, yang ada gambar mukanya. Ini ada 3 sama kertas ini. Nah, pertama membuatnya adalah ini dilipat jadi 2. Yang ini dilipat ke sini, dilipat ke atas, ke sini juga dilipat. Ya. Habis itu di sudut sini ini dilipat ke sini. Ini dilipat ke sini. Ini dilipat ke sini. Ini juga dilipat ke sini. Ya, sudah dilipat gini, pokoknya ditekan-tekan supaya gampang dibentuk. Habis itu dibuka lagi. Sudah dibuka lagi, dibalikkan. Sudah, dibalikkan. Ini dilipat menjadi 2, dibagi jadi 4. Ini dilipat sini, ditekan, bisa dibentuk. Tekan. Ini dilipat ke sini. Nah, ini jadi bentuknya gini. Nah ya, kayak gini bisa buka gini. Terus dibuka lagi. Ini lipat ke atas, bentuk kayak tadi tapi atas bawah. Lipat, lipat. Nah, ditekan. Nah, pas di bagian sini sudah ini dibentuk. Ini jangan dibuka, cuma posisi kayak gini. Nah, ini dibagi 2, nanti yang dari sini lipat ke tengah, lipat ke tengahnya kayak gini. Ini kebuka, ke tengahnya kebuka, terus tekan gini supaya bisa dibentuk. Nah, satu zoom ya. Nah, ini pas dilipatnya gini, yang tengah ini biarkan kebuka. Buka, nah nampak nih, buka, lipat ke tengah, ini ya, nah, sini, nah nanti yang di sini ini bisa dibuka, nih, ini, yang ini buka ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sudah itu. Nanti yang paling depan adalah muka senyum. Ini muka senyum, digunting bentuk bulat. Sudah digunting bentuk bulat, dilipat 2 biar rata, dilipat, terus ditekan. Habis itu nanti dibuka lagi, bekas lipatannya tadi digunting. Nanti jadi 2. Sudah itu kita di bagian paling depan. Paling depan wajah dia bentuknya gini. Nah, sudah itu nih, ini dibuka sedikit di belakangnya. Nah, nanti yang di sebelah sini ini yang warna merah ini, tak merah dia. Dan ini yang ini dibagi 4. Ini dipotong dulu bulatnya. Habis itu lipat ke bawah, gunting. Sudah digunting, nanti dilipat lagi jadi 2. Ada bekas lipatannya, gunting lagi. Jadinya nanti jadi 4. Terus ditempel pakai lem ya. Ditempel pakai lem. Habis itu yang ini yang belakang juga sama, muka gini. Tapi jangan lipat ke kanan kiri, tapi atas bawah, karena dia supaya bisa terbuka tutup. Ya, ini nanti sudah digunting, dilipat ke bawah, digunting jadi 2. Nah, kita ulangi lagi ya. Yang hijau setelah kalian bentuk tapi bulat,
kalian lipat atas bawah, lipat gini, digunting bagian tengahnya. Nah, kalau yang bagian muka merahnya sudah itu, yang muka merahnya dibagi 4, lipat atas bawah, digunting, lipat atas bawah. Habis itu nanti bekas lipatannya dilipat lagi jadi 2, digunting, nanti jadi bentuk muka 4. Dia ada muka 4, jadi bagi 4 bagian gini. Udah, yang terakhir adalah yang kuning. Yang kuning nih dibentuk lipatannya kanan kiri. Jadi ini ke sini dilipat, terus digunting. Nah, di belakangnya ditulis ayat hafalannya minggu ini. Amsal 17 ayat 6b. Ya. Oke, itu untuk aktivitas minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.